Setelah dibersihkan, kinclong banget ya. Haha. Yo Mas Dap, WhatsApp. Jumpa lagi dengan saya tentu saja di channel YouTube yang sederhana dan apa adanya. Ardian 11 Kids. Ini mau sedikit cerita aja bahwa ini si Kupride sudah lama banget nggak saya servis alias tune up. Terakhir itu sebelum touring ke Bromo ya. Itu kalau mau lihat touringnya bisa cek di pojok kanan atas, atau juga itu saya servis, saya tune up sendiri itu juga di pojok kanan atas, atau nanti saya taruh linknya di deskripsi. Nah kemarin itu waktu hujan-hujanan baru aja ini ya, jadi waktu hujan-hujanan itu ternyata nggak tahu kenapa si Kupride itu mati sendiri. Dan di starter itu butuh 5 kali starter itu baru nyala. Nah, apa sebabnya? Mari kita ulik, mari kita servis sendiri, buka-buka sendiri apa yang menjadi penyebabnya. Ini juga sudah lama banget nggak saya injektor cleaner throttle bodinya. Jadi nanti saya, kalau bisa sih saya bongkar, jadi nggak hanya disemprot di tempat aja, jadi saya bongkar. Langsung aja kita eksekusi. Oh ini. Aduh, suaranya mohon maaf kalau sebelah itu agak berisik. Jadi memang di sebelah itu ada kayak pembangunan warung kopi atau kafe gitulah. Jadi mohon dimaklumi ya nanti kalau ada suara-suara nggak jelas kayak gitu. Dan ini fairing kanan kiri sudah saya lepas, jok belakang juga sudah saya lepas. Ini tangki ditarik, diganjal pakai kunci T, atau kalau punya tali bisa ditali di sebelah sini, jangan rolling yang belakang sana yang antena wifi itu ya. Dan sekarang kita buka untuk tutup dari filter udaranya dengan menggunakan Obeng Plus. Ini dia filter udara yang saya pakai punya merek Protect, harganya 200 ribuan. Dan ini cucinya tinggal dengan mencuci dengan air bersih aja. Kalau mungkin kurang yakin bisa menggunakan deterjen. Oke, ini saya cuci dulu, nanti kita lanjut yang lain. Oke, ini sekarang kita melepas box filternya, kita bersihkan juga. Terus kemudian kita lepas throttle bodinya. Saya kurang yakin ya melepas throttle body ini, karena jujur aja banyak sensor-sensor, berbeda dengan karbu yang nggak ada sensornya ya istilahnya, jadi tinggal coplek-coplek aja lepas. Kalau ini banyak sensor, jadi agak riskan. Oke, ini throttle bodinya udah proses, hampir semuanya terlepas. Kita lepas soket ISC, dan ini juga soket injektor. Terakhir yang ini selang bensin. Oke, seperti yang terlihat di sini, katupnya, butterfly-nya cukup kotor, mantap, sudah hitam. Kalau yang dalemannya ini masih bersih lah, nggak terlalu kotor. Luarnya ini kotor banget, nanti kita bersihkan menggunakan injektor cleaner. Oke, ini langsung kita semprot throttle bodinya menggunakan injektor atau karburator cleaner. Tapi sebelum itu, kalau bisa bagian ini dan juga bagian ini kita tutup dulu. Oke, sembari kita menunggu throttle bodinya itu agak kering, ini kita mau cek juga busi dan juga cop businya. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini kalau hujan deras itu mati sendiri mesinnya, cuma nggak sering, cuma ya sekali 2 kali aja. Cuma itu agak agak menjengkelkan juga ya nggak. Jadi ini mau kita cek juga. Let's go. Yang pertama kita buka, ini bukan kita lepas ya, kita lepas bautnya aja biar ini agak bisa digeser sehingga tangan saya bisa maju
masuk untuk melepas jok busi dan businya. Oke, ini jok busi sudah saya lepas, dan jika dilihat ini tidak ada embun alias airnya. Jadi salah satu penyebab dari motor macet atau mati mendadak saat hujan itu biasanya dalam jok busi atau cangklong businya ini berembun Mas, alias dalamnya itu basah. Kalau dilihat ini tidak basah, jadi aman-aman aja. Oke, kita cek businya. Ini adalah busi yang saya pakai. Ini saya pakai NGK Iridium, dan sini terlihat bahwa anodanya ini, katodnya ini warnanya putih ya, terlalu putih. Jadi ini terlalu irit. Jadi harusnya sih merah bata ya. Jadi karena saya pakai coil racing dan juga knalpot racing, tapi ECU-nya masih standar, terus injektor juga masih standar. Kayaknya itu yang jadi penyebabnya suplai bensin ini terlalu irit. Next mungkin akan saya coba untuk menaikkan debit bensinnya, entah menggunakan apa, itu akan menjadi next project. Oke, kita bersihkan aja dulu, nanti kita lanjut pasang kembali. Tapi ini dia kondisi sekarang Mas, setelah dibersihkan, kinclong banget ya. Haha. Juga bagian dalamnya itu kelihatan sekarang warna tembaganya tuh bersih, kincling seperti baru. Kotoran-kotoran di samping-sampingnya ini juga sudah bersih. Oke, sekarang kita saatnya pasang kembali seperti tadi. Oke, ini kita sudah coba nyalakan dan alhamdulillah langsung nyala. Kita coba player dikit. Kalau sudah selesai, ini mau saya rakit semua kembali. Oke, ini sudah saya rakit semua seperti sedia kala tadi Mas. Dan ini mari kita coba nyalakan. Oke. Nah, mungkin yang yang akan menjadi proyek berikutnya yang jelas adalah membuat suplai bahan bakar ke ruang bakar itu lebih banyak lagi, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa elektroda businya itu terlalu putih alias clean alias kekeringan. Itu dia video kita bersih-bersih servis ringan tune up CBR 150 EV Thailand alias Siko Pret Mas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe-nya sekali lagi, and I'll see you on the next video. Bye.